Halo semuanya, jumpa lagi. Kali ini saya akan menjelaskan tentang linearitas. Ini adalah video ke-6 dari rangkaian pengantar analisis rangkaian. Jadi kita akan menjelaskan tentang linearitas. Jadi apa sih linearitas itu? Jadi kalau kita punya sebuah rangkaian, ini rangkaiannya kita bikin dalam black box. Jadi di dalam black box ini ada rangkaian gitu. Kalau kita punya input di sini, oke, katakanlah ini input, lalu di sini output, dan di sini output. Asalkan si rangkaian ini punya properti linear, kalau kita mengalihkan si inputnya dengan suatu konstanta, itu misalkan ini A dikali Vs. Jadi input di sini tegangan, inputnya tegangan, keluarannya arus gitu. Nah, kalau kita mengalihkan si input tegangan itu dengan sesuatu A misalnya gitu. Nah, di outputnya kita juga harus mengalihkan dengan A. Jadi kalau kita kalikan ini dengan A, di outputnya kita juga harus kalikan dengan A. A itu konstanta, dia bisa bilangan positif, bisa bilangan negatif, bisa pecahan, dan seterusnya. Yang penting dia konstanta gitu. Nah, pertanyaannya kapan si black box ini adalah rangkaian linear? Nah, sejauh yang kita pelajari, rangkaian itu linear kalau isinya hanya resistor, lalu sumber tegangan, dan sumber arus gitu. Jadi kalau misalnya rangkaiannya isinya hanya resistor, sumber tegangan, dan sumber arus, maka rangkaian itu linear gitu. Kalau misalnya di dalamnya ada dioda gitu, nah itu berarti bukan rangkaian linear. Kita harus melakukan teknik penghitungan yang lain kalau untuk itu. Nah, nanti di bab-bab belakangan itu ada namanya transformasi. Kita bisa juga mentransformasikan domain agar beberapa komponen lain itu juga bisa kita anggap sebagai linear, misalnya kapasitor dan induktor. Kita lakukan transformasi lalu anggap sebagai linear. Tapi untuk bab awal-awal rangkaian ini, anggap saja bahwa rangkaian linear itu isinya resistor, sumber tegangan, dan sumber arus. Lalu apa sih aplikasinya dari linearitas ini? Nah, ini ada contoh aplikasi linearitas. Tuh, asumsikan V0 sama dengan 1 volt. Jadi V0 di sini diasumsikan 1 volt dan gunakan linearitas untuk menghitung nilai V0 sebenarnya. Oke, kita lihat bagaimana cara menyelesaikan ini. Oke, kita punya slide yang bersih. Oke, kita tuliskan apa yang diberi soal. Asumsikan V0 sama dengan 1 volt. Jadi V0 di sini diasumsikan akan sama dengan 1 volt. 1 volt. Nah, kita pura-pura nggak tahu bahwa di sini itu 40 volt gitu ya. Isi 40 voltnya kita hapus dulu. Oke, seperti ini. Jadi kita mau tahu berapa sih nilai di input kalau si nilai di outputnya 1 volt. Nah, kalau ini 1 volt, kan kita bisa menghitung arus ya, arus di sini. Katakanlah ini namanya I. I kan bisa kita hitung pakai hukum Ohm. TI sama dengan V0 dibagi R. Kalau si ininya ground ya. Nah, di sini kita bisa masukkan si V0-nya 1 volt. Lalu dibagi R-nya 8 ohm. Atau itu sama dengan 0,125 ampere. Gitu. Nah, lalu dari sini kita kan bisa menghitung tegangan di sini ya. Gitu. Kita bisa menghitung tegangan di sini. Katakanlah namanya apa? PA. Nah, VA gimana ngitungnya? VA kalau kita hitung kan kita bisa pakai arus yang kita hitung tadi ya. Karena ini kan rangkaian seri.
si arus di sini juga I gitu. Jadi kita bisa hitung bahwa VA itu sama dengan I dikali resistornya ya. Kan V sama dengan I kali R dikali resistornya. Total resistor dari sini sampai ujung sini itu ada 2 resistor seri, berarti kan dijumlah aja 12 tambah 8. Nah I nya berapa? I nya 0,125. Lalu ini 12 tambah 8. Artinya saya punya VA itu sama dengan 2,5 volt. Nah itu berarti di sini kalau V0-nya 1 volt, di sininya 2,5 volt. Cuman kan yang ditanya bukan itu ya. Yang ditanya kalau si sumber tegangan ini 40 volt, si V0-nya kita unkrop itu. Jadi kan ini kita kalau berdasarkan asumsi 2,5 volt, tapi kenyataannya kan 40 volt. Nah, berapa V0 kenyataannya? Nah, oke, kalau gitu kita coba gambar versi black box-nya dari ini. Oke, saya bakal punya sumber tegangan di sini sebagai input. Kita punya kotak raksasa black box. Ini ada linear circuit. Lalu outputnya ada arus di sini ya. Tegangan 1 volt di sini. Oke, kita pakai warna lain aja. Jadi kalau di sini 1 volt, di sini tadi 2,5 volt dari yang perhitungan kita tadi. Tapi kan kita diminta mencari si V0 kalau si nilai si sumbernya ini itu adalah 40. Jadi biar si 2,5 volt ini jadi 40 volt, kan kita bisa kalikan ini dengan suatu konstanta ya. Jadi misalkan 2,5 kali berapa supaya jadi 40? Dikali 16 ya. Iya, dikali 16. 16 dikali 2,5 kan 40 volt gitu. Artinya di output kita juga harus kalikan dengan 16. Gini. Nah, berarti kita bisa dapat nih V0 di output ketika dia 40 volt. Ya berarti V0 sama dengan 16 volt. Nah, hasil kali dari 1 kali 16. Jadi ini hasil akhir dari soal yang ditanyakan. Oke, demikian penjelasan singkat tentang linearitas atau linearity. Semoga membantu dalam belajar. Sampai bertemu di video selanjutnya. Bye-bye.